Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah materi pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang 10 resep agar hidup bahagia. Minggu kemarin kita sudah membahas 3 resep agar kita bisa hidup bahagia. Yang pertama, beriman dan banyak mengerjakan amal soleh. Orang yang beriman dan rajin mengerjakan amal soleh, maka hidupnya akan bahagia. Semakin kuat keimanan dia kepada Allah, maka semakin bahagia hidupnya. Semakin banyak amal soleh yang dia kerjakan, maka semakin bahagia hidupnya. Kemudian yang kedua, yaitu menjadi orang yang bersyukur apabila mendapatkan nikmat. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka hendaknya kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, di antara resep agar hidup bahagia, yaitu menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang dianjurkan Nabi SAW untuk senantiasa kita baca, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kata para ulama termasuk zikir yang paling utama setelah membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama yaitu membaca Al-Quran. Nah, setelah membaca Al-Quran, zikir yang paling utama adalah membaca 4 kalimat ini: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan membaca zikir ini. Di antaranya disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha astafa minal kalami arba'an. Sungguh Allah telah memilih di antara kalimat-kalimat berupa 4 perkara, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Faman qala subhanallah kutiba lahu isruna hasanah wa huttat anhu isruna sayiat. Barang siapa mengucapkan subhanallah, dituliskan untuk dia 20 pahala kebaikan, dan dihilangkan darinya 20 keburukan. Masya Allah, lisan kita hanya membaca kalimat subhanallah 1 kali saja, maka kita mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama, ditulis untuk kita 20 pahala kebaikan, dan dihapus dari kita 20 dosa hanya dengan mengucapkan kalimat yang ringan,
kalimat yang mudah. Subhanallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala Allahu akbar famislu dalik." Barang siapa yang mengucapkan Allahu akbar, maka seperti itu, yaitu ditulis baginya 20 pahala kebaikan dan dihapus darinya 20 dosa. Wa man qala la ilaha illallah famislu dalik. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka seperti itu juga, ditulis 20 pahala kebaikan dan dihapus 20 dosa. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutibat lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 khati'ah. Dan barang siapa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ditulis baginya 30 kebaikan dan dihilangkan darinya 30 kesalahan. Masya Allah, ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian tentang besarnya keutamaan orang yang membaca 4 kalimat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka hendaknya kita perbanyak membaca 4 kalimat ini. Dan yang paling penting lagi bahwasannya dengan kita berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Sekarang kita masuk resep yang keempat. Di antara resep agar kita bisa hidup yang bahagia, yang keempat, membaca Al-Quran dengan merenungkan tafsirnya. Membaca Al-Quran dengan merenungkan tafsirnya. Jamaah rahimakumullah, di antara resep kalau kita ingin hidup bahagia, yaitu membaca Al-Quran dengan berusaha untuk memahami tafsirnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ada seorang laki-laki yang sedang membaca surat Al-Kahfi, dan di dekatnya terdapat kuda yang diikat dengan 2 utas tali. Tiba-tiba ada awan yang menaungi laki-laki tersebut, dan awan itu terus mendekatinya sampai kudanya lari ketakutan. Pada pagi harinya, lelaki itu menemui Nabi SAW, kemudian menceritakan kisahnya tersebut. Kemudian Nabi bersabda, tilkas sakinatu tanazalat lil Qur'an. Itu adalah ketenangan yang turun untuk bacaan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan tentang kisah seorang laki-laki yang dia sedang membaca surat Al-Kahfi. Tiba-tiba muncul segumpal awan yang menaungi dia. Setiap kali laki-laki itu membaca surat tersebut, maka awan tersebut semakin mendekati dia, sehingga kudanya yang tadi terikat dengan 2 utas tali, ketika melihat awan itu semakin mendekat, maka kuda itu lari. Ini namanya karomah. Karomah itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang soleh. Bukan berarti setiap kita membaca surat Al-Kahfi nanti langsung otomatis ada awan gitu ya dekati kita. Enggak. Ini kejadian luar biasa, tidak semua orang bisa. Nah, ketika Nabi diberitahukan tentang hal itu, Nabi mengatakan tilkas sakinatu tanazalat lil Qur'an. Itu adalah ketenangan yang turun untuk bacaan Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan sambil berusaha memahami tafsirnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Orang baca Al-Quran, baca ayatnya saja,
nggak paham, itu hatinya sudah tenang. Tapi kalau dia membaca Al-Quran perlahan-lahan sambil dia juga berusaha baca terjemahannya, kemudian dia juga berusaha baca tafsirnya, maka hatinya semakin tenang, semakin bahagia. Maka saya sering sekali menyampaikan kepada jamaah pengajian kami untuk bisa membeli kitab tafsir. Jadi jamaah sekalian kalau bisa sisihkan uang, nabung. Mungkin jamaah sekalian nggak perlu nabung ya. Yang penting ditarget kalau bisa beli kitab tafsir. Di antara kitab tafsir yang bagus yaitu adalah Tafsir Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir rahimahullah. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada terjemahan yang bagus yaitu Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Penerbitnya saya lupa ya. Bisa dibeli itu ada 9 jilid. Kemudian juga ada kitab Tafsir As-Sa'di. Ada juga yang ringkas namanya Tafsir Al-Muyassar. Itu hanya 2 jilid. Terjemahan juga ada. Nah bagus itu kalau kita baca Al-Quran seperti itu. Jadi baca ayatnya, setelah baca ayatnya baca terjemahannya, setelah baca terjemahannya kemudian baca tafsirnya, kemudian berusaha diamalkan. Itu betul-betul sumber kebahagiaan hidup. Kalau pengen bahagia, itu resepnya. Tidak ada jalan lain kalau kita ingin bahagia kecuali kalau kita mau membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, merenungkan tafsirnya. Ya, karena ada sebagian orang baca Al-Quran ngejar target saja. Nah ini harus segera selesai. Jadi membaca Al-Quran itu banter-banteran ya, banter-banteran. Wah ini temennya sudah dapat 2 halaman, saya 2 halaman harus salib. Jadi dia membaca Al-Quran itu ngejar target enggal rampung. Pak enggal rampung ini enggal buka HP. Jadi bukan ngejar apa untuk mentadaburinya, bukan, tapi untuk mengejar target. Nah, kalau baca Al-Quran modelnya kayak gitu, ya nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa tenang. Kemudian juga hadis tadi menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Kahfi, yang mana kita dianjurkan pada hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi. Jadi mungkin jemaah sekalian kalau hari Jumat seperti ini pas tadarus Al-Quran itu juga disempatkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man qara'a surat Al-Kahfi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya akan menjadi cahaya baginya di antara 2 Jumat. Maka kita kalau hari Jumat luangkan waktu untuk membaca surat Al-Kahfi. Kemudian jamaah rahimakumullah, sedikit saya sampaikan berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita membaca Al-Quran. Yang pertama, dianjurkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Jadi sebelum baca Al-Quran, kita bersihkan mulut kita dulu dengan siwak. Kalau nggak ada siwak itu kayu siwak itu ya, maka bisa kita ganti dengan sikat gigi. Jadi sebelum baca Al-Quran, sikat gigi dulu yang bersih. Mau pakai pasta gigi boleh, tidak boleh. Ini sunnah Nabi SAW. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yasbusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melaksanakan sholat tahajud di malam hari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat tahajud membaca Al-Quran, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Kita amalkan sebelum baca Al-Quran, sikat gigi. Yang kedua,
adab membaca Al-Quran itu yang kedua, disunahkan membaca ta'awud ketika mengawali membaca Al-Quran. Ini perlu diperhatikan. Kalau kita mau membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun kalau ketika mau memulai membaca surat, itu kita awali dengan membaca bismillah. Contoh, antum baca surat Al-Fatihah. Buka Al-Quran, mau mengawali baca Al-Quran, antum baca Al-Fatihah. Maka antum awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Kemudian mau baca Al-Baqarah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru baca surat Al-Baqarah. Kemudian kalau misalnya surat Al-Baqarah kok belum selesai, kemudian kita mau di waktu yang lain mau membaca Al-Quran lagi, maka kita cukup baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung melanjutkan ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Adab yang ketiga, dianjurkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu perlahan-lahan. Jangan ngebut baca Al-Quran. Karena orang kalau baca Al-Quran kok cepat-cepat, nanti panjang pendeknya nanti nggak benar. Kalau panjang pendeknya nggak benar, bisa mempengaruhi makna. Ada sebuah daerah itu yang mereka mempunyai kegiatan untuk membaca Al-Quran, kumpul-kumpul baca Al-Quran. Kemudian ada seseorang yang dia itu membaca Al-Quran, itu menurut masyarakat pinter membaca Al-Quran. Saya kira itu pinternya karena bacaannya bagus, sesuai dengan makhrajul huruf, tajwid. Tapi ternyata dikira pinter itu karena bacanya buantak. Untuk dia suka baca buantak. Kalau didengarkan itu malah gak jelas itu baca apa. Enggak benar baca Al-Quran kayak gitu, pelan-pelan. Misal baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti baca Al-Baqarah, misalnya Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti jangan banter-banter. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat nomor 4, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, pelan-pelan. Adab yang keempat, dianjurkan untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi nggak benar kalau orang baca Al-Quran kok suaranya standar. Ya. Kalau bisa dibaguskan suaranya. Karena suara standar itu kan biasanya kalau ya, dulu ketika kita masih TPA kan nadanya kan dzalikal kitabu la raiba fi, itu standar. Kita berusaha untuk membaguskan bacaan kita semampu kita. Terutama yang anak akhwat ini biasanya pintar-pintar. Yang dengerin murotal misalnya Muhammad Tuha, ya kan? Kemudian niru suaranya Muhammad Tuha. Dengerin suaranya, rekamannya Syekh Abdurrahman Sudes, ya kan? Kemudian kita ikuti. Bagus. Karena kalau orang itu bacaan Al-Qur'annya bagus, yang dengarkan senang. Kalau imamnya kok bacaannya bagus, itu yang jadi makmum tuh Masya Allah, betah. Tapi kalau bacaannya wes, ya Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, yazinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian.
Kemudian yang kelima, dianjurkan melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Di dalam Al-Quran itu ada 15 ayat sajdah. Dan seseorang ketika membaca Al-Quran melewati ayat-ayat tersebut disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, maka setan akan menjauh dan menangis, dan setan akan mengatakan ya wailahu. Wa fi riwayat Abi Quraib ya waili umira ibnu Adam bisujudi fajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyannar. Duhai celaka. Dalam riwayat Abu Quraib disebutkan duhai celaka aku. Anak Adam diperintah untuk sujud dan dia mau sujud, maka dia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud tapi aku menolak, maka aku mendapatkan neraka. Ya, biasanya di Al-Quran juga sudah ada apa? Tandanya ya, kalau ayat. Bagaimana tata cara sujud tilawah? Ya mudah. Kita mau sujud itu cukup bilang Allahu Akbar. Kemudian ketika sujud, baca doa ketika doa sujud di dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali dan berdiri. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran sesuai dengan urutan dalam mushaf. Jadi yang baca Al-Quran itu jangan loncat-loncat. Baru pertama buka Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Ali Imran belum dibaca, langsung jujuk, wah saya tak baca surat Maryam. Terus enggak. Terus setelah selesai Maryam, balik lagi ke Al-Baqarah. Jangan. Jadi kalau kita mau niatnya baca Al-Quran ya, tilawatul Quran, baca Al-Quran, kita yang urut. Ya, mulai dari apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai apa? An-Nas. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan untuk tidak memotong bacaan Al-Quran. Ya, jadi kalau lagi membaca Al-Quran ya fokus saja, jangan pas tengah-tengah ayat sambil ngobrol, lanjut lagi. Fokus baca Al-Quran dulu. Dan kalau ada yang lagi baca Al-Quran, kita mendengarkannya atau kita